pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kesya Arumsari, SDS Medkom, CPNS tahun 2019, formasi dosen asisten ahli, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mula Warman. Berikut kita menyaksikan laporan kegiatan aktualisasi CPNS tahun 2019 Angkatan 9 selama 30 hari off kampus. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama adalah pembaruan RPS mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari hingga 5 Maret 2020. Pembaruan RPS dilakukan sesuai dengan format KKNI dan menambahkan beberapa tambahan dari literatur yang terbaru seperti buku dan jurnal. Tahap pertama yaitu melakukan koordinasi dengan koordinator program studi ilmu komunikasi. Tahap kedua yaitu melakukan koordinasi dengan tim teaching. Tahap ketiga, mengumpulkan format RPS mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi yang lama. Tahap keempat, mengumpulkan referensi dan menyusun RPS mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Tahap kelima, review RPS mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi oleh tim teaching. Tahap keenam, melakukan finalisasi RPS mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi yang baru. Nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan pada kegiatan pertama ini yaitu pertama, akuntabilitas, tanggung jawab, membuat notulensi rapat dengan tim teaching. Yang kedua, nasionalisme, menghormati pendapat, menerima masukan dari tim teaching. Ketiga, etika publik, taat perintah atasan, mengikuti arahan dari koordinator program studi dalam pelaksanaan aktualisasi, taat pada aturan, finalisasi RPS, disahkan oleh koordinator program studi. Yang keempat, komitmen mutu, inovasi. Pembaruan RPS adalah salah satu perbaikan mutu pembelajaran mata kuliah, berorientasi mutu, mengumpulkan referensi dari buku dan jurnal. Anti korupsi, jujur, adanya surat persetujuan kegiatan aktualisasi dan pengesahan perubahan RPS dari koordinator program studi ilmu komunikasi, menghindari penyalahgunaan wewenang. Kegiatan kedua yaitu kerjasama antara program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda, dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 12 Februari 2020. Setelah melakukan koordinasi dengan koordinator program studi ilmu komunikasi, dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Tahap ketiga, melakukan brainstorming pasal perjanjian kerjasama bersama Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan beberapa staf dari pihak Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Tahap keempat, melakukan penyusunan draft perjanjian kerjasama. Tahap kelima yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama. Untuk kegiatan kedua, nilai dasar ASN yang diterapkan pertama, akuntabilitas sesuai ketentuan, mengisi buku tamu sesuai ketentuan Dinas Perindustrian Kota Samarinda ketika berkunjung, transparan, penandatanganan perjanjian kerjasama disaksikan oleh kedua belah pihak. Kedua, nasionalisme, kepentingan bersama, melakukan brainstorming terlebih dahulu untuk merumuskan perjanjian kerjasama. Etika publik, sopan dan hormat, menerima arahan dari Kepala Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Keempat, komitmen mutu, berorientasi mutu, melakukan perjanjian kerjasama untuk meningkatkan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia. Kelima, anti korupsi, tanggung jawab, penandatanganan perjanjian kerjasama di atas materai menghindari perbuatan curang dari salah satu pihak. Kegiatan ketiga merupakan seminar pengembangan mental teknopreneur. Seminar bertemakan Technopreneur Mentality, berperang melawan keterbatasan lahan pekerjaan. Peserta dari seminar adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul. Setelah melakukan koordinasi dengan koordinator program studi Ilmu Komunikasi, selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan mahasiswa sebagai panitia kegiatan melalui WhatsApp Group. Tahap ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Selain bersurat menyampaikan permohonan kegiatan seminar, dilakukan juga pengecekan lokasi kegiatan dan sarana prasarana yang tersedia.
Tahap keempat yaitu melakukan koordinasi dengan narasumber dan moderator. Tahap kelima yaitu melakukan rapat koordinasi dengan mahasiswa. Tahap keenam yaitu melakukan publikasi kegiatan. Tahap ketujuh yaitu melakukan persiapan kegiatan seminar. Tahap ke-8 yaitu pelaksanaan kegiatan seminar Technopreneur Mentality. Kegiatan ketiga nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu pertama akuntabilitas, kejelasan, adanya notulensi rapat sebagai pegangan dalam menjalankan tugas, keseimbangan, kewenangan untuk memberikan kata sambutan dan membuka kegiatan kepada Dr. Pil I Ketut Gunawan MA selaku kapasitasnya sebagai WD1 Fisip Unmul. Tanggung jawab, absensi merupakan bukti terlaksananya kegiatan baik pada saat rapat maupun kegiatan seminar. Kedua, musyawarah, diskusi untuk mufakat, ketuhanan Yang Maha Esa pada saat menjadikan nilai moral ketuhanan sebagai dasar dalam mengawali kegiatan. Persatuan Indonesia pada saat foto bersama menunjukkan kesatuan walaupun adanya perbedaan status jabatan, suku, agama maupun ras. Keempat, etika publik, sopan, melakukan penyuratan untuk mengundang panitia maupun narasumber dan moderator, komitmen mutu, adanya efisiensi, efektivitas, dan mutu ketika memanfaatkan media WhatsApp untuk berkomunikasi dan berkoordinasi baik kepada narasumber maupun moderator. Juga mutu dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ahli dalam bidang kewirausahaan. Anti korupsi, peduli, pengecekan dan persiapan sarana prasarana penunjang kegiatan, menghindari penggunaan anggaran ataupun material yang berlebihan. Kegiatan keempat yaitu praktek lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 16 Februari 2020 dengan melakukan kunjungan ke Sarung Festival yang diadakan di Atrium Big Mall Samarinda. Kegiatan praktik lapangan menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh dari materi seminar mental Technopreneur. Tahap pertama yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kota Samarinda. Tahap kedua yaitu melakukan pembagian kelompok dan koordinasi pelaksanaan praktik lapangan dengan mahasiswa. Tahap ketiga yaitu melakukan nobar nonton bareng film pendek. Tahap keempat yaitu melakukan praktik lapangan pembuatan karya video kreatif. Kegiatan keempat nilai dasar ASN yang diterapkan pertama akuntabilitas, konsistensi, adanya jadwal Sarung Festival membuat kepastian dan kejelasan praktik lapangan. Nasionalisme, adil, tidak adanya diskriminatif pada saat pembagian kelompok, cinta tanah air pada saat materi atau pemutaran film merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur, etika publik, sopan, menghargai komunikasi dan konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa, komitmen mutu, inovasi, nonton bareng merupakan terobosan media pembelajaran luar ruangan, efektivitas ketika mahasiswa berdiskusi, itu merupakan gambaran dari kondisi tujuan kegiatan tercapai. Kegiatan kelima yaitu Technopreneur Campaign. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 8 Maret hingga 15 Maret 2020. Technopreneur Campaign merupakan bentuk publikasi dari karya video kreatif mahasiswa yang tujuannya yaitu memberikan pandangan kepada masyarakat tentang peluang-peluang berwirausaha di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tahap pertama yaitu melakukan koordinasi dengan mahasiswa. Tahap kedua yaitu melakukan penguploadan video kreatif Technopreneur Campaign. Tahap ketiga melakukan publikasi Technopreneur Campaign. Mungkin bisa kenalkan diri dulu. Ya, namaku Arya. Seputar Kobam nih. Ini kan termasuk salah satu kerajinan yang unik banget. Nah, aku Tania, aku Irma. Kita sekarang lagi ada di Atrium Big Mall. Hal tersebut membuat ID bersama rekannya Itu dalam merencanakan usaha yang akan kita jalani. Ini
ilmu komunikasi Universitas Mula Warman mampu menjadi lulusan-lulusan yang tidak hanya berpikir cari-cari kerja aja, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terus semangat, jangan lupa terus bersyukur dan hidup. Thank you. Karena dengan adanya seminar seperti ini, kita bakal terus menjaga sih semangat teman-teman yang muda, teman-teman penerus bangsa ini, biar lebih matang dalam bisnis kalau dia mau berbisnis gitu. Ya cukup menyenangkan sih, maksudnya juga seminar ini tuh benar-benar bawa ilmu, bawa motivasi, jadi nggak terasa gitu udah selesai aja. Kayak pengen nambah lagi tapi ternyata waktunya udah habis gitu. Seru pokoknya. Yang paling penting gue dapat sih motivasi buat jadi teknopreneur yang bermental kuat gitu, yang berjiwa. Kita harus jadi anak yang kreatif di perkembangan zaman yang sekarang. Yang paling pertama sih motivasi buat kita bisa jadi teknopreneur yang di zaman sekarang di mana persaingan pekerjaan itu makin banyak. Jadi gimana caranya kita tuh bisa berjiwa entrepreneur gitu. Gimana kita bisa menjadi orang yang kreatif, sangat memotivasi. Pokoknya aku senang lah hadir di seminar hari ini. Kegiatan kelima, nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu transparansi. Penggunaan channel YouTube Ilmu Komunikasi Unmul merujuk kepada keterbukaan karena publik bisa mengakses kegiatan-kegiatan program studi dari channel yang ada. Nasionalisme, kepentingan bersama, publikasi Teknopreneur Campaign pada WhatsApp grup maupun akun Facebook dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait hasil karya video kreatif mahasiswa. Komitmen mutu, inovasi, penggunaan channel YouTube merupakan respon terhadap pembelajaran era digital. Anti korupsi, mandiri, pengumpulan karya melalui email, mengurangi biaya produksi atau pengemasan hasil karya apabila menggunakan CD atau DVD. Figur ASN yang saya pilih sebagai role model adalah Suwarno. Suwarno salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman Samarinda. Suwarno adalah sosok dosen yang datang dan meninggalkan kelas tepat waktu. Dosen on time, membuka dan menutup kelas perkuliahan pun sampai batas akhir jam yang ditentukan. Beliau memanfaatkan peluang dan kesempatan sebagai seorang dosen untuk berkarya di perguruan tinggi dengan menjadi panutan di kampus, menjadi sosok yang bisa menjadi referensi dalam lingkungan perguruan tinggi yang heterogen. Suwarno mampu menempatkan mahasiswa sebagai nomor satu, membuat mereka senang dan bersemangat dalam menuntut ilmu, serta menanamkan sikap optimis dalam diri mahasiswa. Menjalankan tridharma perguruan tinggi bukan dengan perasaan terbeban, karena kesenangan yang dalam membaca, beliau pun punya semangat mendengar, berbagi, berkolaborasi, berinovasi, dan berteman. Suwarno juga tidak menganggap tabu untuk tampil beda, berpikir out of the box, dan siap untuk dikritik. Beliau menerapkan prinsip tabur tuai, yaitu dalam artian dengan banyak memberi maka engkau akan banyak menerima. Itulah laporan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2020 Angkatan 9. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.